pagi Bu. Selamat pagi Bu, ada apa Bu? Ya, kebetulan Ibu ada tugas kami dari guru penggerak untuk mewawancarai 2 atau 3 kepala sekolah. Saya harus mewawancarai Ibu sebagai pimpinan di sekolah kita ini Bu. Boleh ya Bu? Baik Bu. Ya. Yang pertama Bu, saya mau bertanya, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di sekolah kita ini Bu? Yang saya pahami bahan dilema etika adalah benar lawan benar, yang merupakan situasi yang terjadi di mana kita dihadapkan pada situasi keadaan yang benar namun bertentangan dengan dalam mengambil sebuah keputusan. Rujukan moral adalah benar lawan salah, di mana sebuah situasi yang terjadi dihadapkan pada yang benar atau salah dalam mengambil keputusan. Ya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan keputusan di sekolah Ibu? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Sebagai pimpinan, tentunya saya mengidentifikasi masalah terlebih dahulu. Kita lihat apakah masalahnya dilema etika atau bujuk moral. Iya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah yang pertama, saya mencari dulu kebenaran kasusnya dari pihak-pihak yang terlibat atau yang berkepentingan. Kemudian mengidentifikasi masalah yang ada, mengumpulkan fakta-fakta dan mengenali nilai-nilai yang bertentangan dari masalah tersebut. Hal-hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah kita ini? Yang paling efektif menurut saya adalah komunikasi yang baik, musyawarah, dan kolaborasi dalam penyelesaian masalah. Iya, terima kasih. Hal-hal yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika apa Bu? Menurut saya, kasus dilema etika memang agak sulit diputuskan. Namun kembali lagi pada nilai-nilai dan prinsip yang saya pegang teguh sebagai pemimpin di sekolah ini. Kita harus mempertimbangkan rasa kemanusiaan dan kepedulian terhadap sesama atau empati. Iya, terima kasih Bu. Apakah Ibu memiliki sebuah tata krama atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan saat itu atau menyediakan alokasi khusus untuk menyelesaikan, dan bagaimana bentuk dan prosedurnya? Tergantung seberapa besar masalah yang dihadapi. Seberapa besar pengaruhnya terdapat terhadap instansi yang saya pimpin. Kalau mendesak harus diselesaikan seketika itu juga. Namun apabila memerlukan waktu dari pihak-pihak yang terlibat, maka saya akan membuat alokasi waktu khusus atau menambah waktu atau mencari waktu mana yang tepat untuk kita selesaikan. Iya, terima kasih Bu. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu dalam membantu mengambil keputusan pada kasus-kasus tersebut? Sebagai kepala sekolah, saya memegang teguh prinsip dan nilai-nilai kebajikan. Namun saya juga melibatkan dewan guru, komite, serta pihak terkait dalam penyelesaian masalah tersebut. Dari semua hal yang telah disampaikan Ibu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini? Pembelajaran yang saya petik dari kasus dilema etika adalah saya harus mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebijakan. Sebagai seorang pemimpin, kepentingan orang banyak berada di atas kepentingan diri sendiri. Rasa kemanusiaan dan jangka panjang menjadi dasar pengambilan keputusan saya. Ya, terima kasih Bu untuk pertanyaan yang sudah saya buat. Saya meminta refleksi dari Ibu atas wawancara yang sudah kita buat ini Bu. Silakan Bu. Terima kasih untuk wawancara
Ibu Rolasta dengan saya sebagai pemimpin sekolah ini. Saya merasa senang dengan adanya Ibu Rolasta sebagai guru penggerak di sekolah kita ini. Semoga dengan wawancara ini Ibu, kita sebagai insan yang dapat mengambil keputusan yang baik, yang sesuai dengan nilai dan prinsip yang kita pegang teguh berdasarkan rasa kemanusiaan untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Kiranya murid-murid yang dididik untuk kita, bagi kita Ibu, guru di SD 17355 ini Bu, kedepannya semakin bermoral, beretika, dan dapat berkolaborasi dengan teman-temannya serta dengan guru. Jadi semogalah Ibu Rolasta Siahaan menjadi guru penggerak yang super andal untuk SD 1755 khususnya Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih untuk waktunya ya Bu. Terima kasih Bu. Saya berkunjung ke sekolah Ibu dalam rangka penyelesaian tugas saya untuk mewawancarai Ibu. Dalam rangka apa itu Bu? Dalam rangka pengambilan keputusan pada dilema etika. Silakan Bu. Minta waktunya sebentar ya Bu. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di sekolah ini? Yang saya lakukan dalam melakukan pengamatan terlebih dahulu terhadap kasus yang terjadi, apakah itu benar keadaannya, kemudian setelah itu sesuatu itu yang salah, maka saya akan melakukan cross check dulu. Kemudian jika benar, dan kami juga sama-sama harus dimusyawarahkan beserta guru-guru yang ada di sekolah ini. Ya, terima kasih Bu. Kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam hal itu Bu, selama ini saya melakukannya adalah dengan cara bermusyawarah dengan pihak-pihak yang terlibat, dan juga saya berdiskusi dengan guru-guru sebagai warga sekolah yang ada di sekolah ini. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan selama ini dalam menyelesaikan masalah dilema etika itu? Yang pertama sekali seperti yang saya bilang tadi, harus kita mengidentifikasi dulu. Kemudian menentukan pihak-pihak yang terlibat, siapa-siapa yang terlibat dalam masalah-masalah tersebut. Kemudiannya memusyawarahkan masalah tersebut dengan pihak-pihak yang terlibat dengan mengambil keputusan berdasarkan nilai dan prinsip yang saya pegang teguh sebagai pimpinan yang saya pimpin di sekolah ini. Hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang sudah Ibu alami di sekolah ini? Hal yang paling efektif dalam mengambil keputusan itu, ya kita mengadakan kolaborasi lah dahulu, kemudian mengadakan musyawarah dengan pihak-pihak yang terlibat, maka kita akan dapat mengambil keputusan yang baik. Kemudian di atas semuanya kita harus mempertimbangkan rasa kemanusiaan dan kepedulian terhadap sesama, mana yang paling baiklah. Iya, terima kasih Bu. Hal-hal yang selama ini yang merupakan tantangan bagi Ibu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu apa Bu? Itulah Bu, terkadang kita dalam mengambil keputusan dalam kasus tersebut kita merasa ada rasa naluri dan kasihan. Kemudian pada pihak-pihak tertentu saya merasa sulit dalam mengambil keputusan tersebut. Tetapi ya kita harus menentukan mana yang terbaik dari semuanya itu. Iya, apakah Ibu memiliki
sebuah jadwal atau tata kelola tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Dan apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat itu juga atau bagaimana metode dan prosedur yang sudah dilakukan? Mengenai kalau waktunya itu tidak mungkinlah ada prosedurnya, cuman kita melihat apakah memang itu masalah yang memang harus pada saat itu kita selesaikan, kita menyelesaikan pada saat itu juga. Tetapi apabila masih membutuhkan jangka waktu yang masih bisa ditunda, kita musyawarahkan dulu dengan berbagai pihak tertentu. Adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah membantu Ibu dalam mengambil keputusan pada kasus dilema tersebut, Ibu? Ada pada umumnya, dan yang saya lakukan itu biasanya kami berkolaborasi dengan para guru-guru. Selain itu juga saya mengikut sertakan komite sekolah agar dapat mengambil keputusan yang paling baik. Terima kasih, Bu. Dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu ambil dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan untuk dilema etika selama ini di sekolah yang Ibu pimpin? Ya, jadinya saya jadi teringat juga, terulang kembali masalah-masalah yang pernah saya hadapi di sekolah saya ini. Setelah kita juga melakukan wawancara seperti ini, saya juga jadi ingat dan menambah pengalaman saya pada saat saya menghadapi masalah-masalah yang saya hadapi di sekolah ini. Jadi yang baiknya adalah utamanya harus mempertimbangkan mana yang lebih baik, yang dampak yang positifnya yang lebih baik, itulah yang kita ambil, yang harus kita ambil keputusan yang lebih baik untuk kemajuan dan yang penting untuk kepentingan di sekolah ini. Saya pikir. Terima kasihlah. Jadi saya jadi teringat kembali masalah-masalah yang saya hadapi. Terima kasih untuk wawancara ini, Bu. Ibu untuk mengakhiri wawancara ini, saya meminta Ibu merefleksikan wawancara kita ini, Bu. Silakan, Bu. Saya merasa senang dengan wawancara ini. Semoga Ibu nantinya dapat juga sebagai pengalaman kita yang wawancara ini juga bisa juga itu menjadi pengalaman bagi Ibu dalam menghadapi masalah seperti ini. Terima kasih ya, Bu, untuk waktunya ya, Bu. Iya, Selamat siang, Ibu.